Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah nyata mujahadah seorang hamba Allah dari Jakarta, seorang ibu-ibu yang mana beliau ini adalah salah satu orang yang saya bimbing dengan jarak jauh bagaimana mendapatkan ma'rifatullah, mengenal Allah dengan cara praktis, yaitu dengan mengerjakan sholat yang Allah wajibkan, mengerjakan yang wajib-wajib yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambahkan dengan amalan sunnah, memperbanyak sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Membaca 30 menit setiap hari, cukup satu kali 30 menit sehari, menghadap kiblat dalam keadaan bersuci dan menutup aurat. Nah, beliau mengalami suatu pengalaman yang aneh yang beliau baru rasakan. Beliau menuturkan kepada saya, ada pengalaman aneh, ba'da subuh saya sholawat. Lalu saya seperti mendapatkan informasi dalam bentuk suara, tapi dari dalam hati saya. Gak terdengar suaranya, tapi saya paham suaranya mengatakan reborn. Dalam bahasa Indonesianya berarti terlahir kembali. Jadi beliau ini mendapatkan petunjuk di dalam hatinya dengan bahasa Inggris, reborn. Kenapa petunjuk dalam bahasa Inggris? Karena beliau memang di dalam kesehariannya sering memakai bahasa Inggris karena beliau berhubungan dengan orang luar negeri. Nah, makanya Allah Maha Bijaksana yang mana semua ilmu manusia itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa ilmu Allah itu meliputi segala manusia. Nah, makanya dengan kebijaksanaannya Allah, orang itu tidak hanya diberikan petunjuk berupa bahasa Arab, tulisan Arab, tapi juga sesuai bahasa yang dimengerti oleh hamba tersebut. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini, saudaraku? Jangankan kejadian seperti ini, kejadian goib-goib yang lainnya juga banyak terjadi kepada saudara-saudara kita. Ini salah satunya. Karena apa? Karena setiap orang yang mengamalkan ilmu dengan niat yang benar, pasti Allah akan tunjukkan dampak kebaikannya. Salah satunya Allah memperlihatkan kegoiban-kegoiban, yang mana itu juga merupakan ujian kebaikan. Nanti kalau misalkan orang yang mujahadah itu terlena, terpesona, lalu merasa baik dengan apa yang dialami, maka dia terjerumus dengan ujian kebaikan itu. Ujian kebaikan itu harus dilalui dengan baik, harus merasa kosong. Kita hanya dianjurkan untuk bersyukur melihat dampak kebaikan dari amal soleh tersebut dan mengagungkan Allah. Ujungnya harus di sana. Karena apa? Tujuan Allah memberikan manusia itu perintah, aturan-aturannya, syariat-syariatnya untuk berkhidmat, beribadah kepadanya, tidak mempersekutukan dengan apapun, dengan siapapun. Hati-hati jangan sampai terjadi sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Ada orang yang beribadah, dermawan, suka berderma dengan hartanya. Ada orang yang ahli ilmu agama, orang alim. Ada juga yang ahli membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan juga bahkan ada orang yang mati syahid dalam medan perang. Itu semuanya masuk neraka. Mereka beribadah masuk neraka semua. Karena apa? Karena mereka ibadahnya secara lahiriahnya saja. Batinnya itu mempersekutukan Allah dengan cara yang samar. Syirik khafi. Mereka ingin dipuji manusia dengan amalan soleh yang mereka lakukan. Nah, jangan sampai ujian kebaikan yang kita dapatkan, manfaat kebaikan dari amal soleh yang kita kerjakan berdampak buruk, berujung kepada neraka sebagaimana mereka itu.
Itu karena ketidakmengertiannya ilmu syariat, bahwa kemampuan kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelum beramal Allah sudah menetapkan kemampuan amal kita. Sebagaimana sudah disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika kita masih usia 4 bulan dalam janin kandungan, Allah menetapkan 4 hal ketika ruh ditiupkan ke jasad kita. Yaitu rezeki, amal, ajal, masa celaka, atau bahagianya. Jadi kita dituntut berilmu oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar apa? Agar kita tidak beribadah dalam kebodohan. Supaya apa? Kita beribadah dengan ma'rifatullah, mengenal akan Allah, mengenal syariatnya dengan pemahaman yang benar, mengenal asma-asmanya, sifat-sifatnya, semua perbuatannya. Supaya kita tidak terjerumus kepada ujian kebaikan dan juga ujian keburukan. Kalau ujian keburukan kita tidak boleh mengeluh, minimal kita bersabar, yang paling tinggi adalah berbuat ridho. Tapi ujian kebaikan kita harus mensyukurinya, karena firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 79, semua kebajikan yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Nah, terkait dengan kegaiban, saya teringat dengan perkataan Sultanul Aulia, rajanya para wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan, orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu akan diajak kepada alam kegaiban. Mereka akan dimuliakan. Ya, tentunya orang-orang yang niatnya beribadah hanya kepada Allah. Nah, itulah kebaikan dari manfaat sholawat. Itu salah satunya, ya, bagian kecil. Perlu diketahui saudara-saudariku tentang sholawat. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, selain di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran tersebut, kita juga harus mengetahui dalil-dalil atau keterangan-keterangan di dalam hadis Nabi. Disebutkan di dalam beberapa riwayat. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 408 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau kita membaca solawat 1 kali, Allah balas bersolawat kepada kita 10 kali. Luar biasa. Zat yang maha suci, zat yang maha agung, maha sempurna bersolawat kepada kita. Apa makna solawat Allah dari Allah kepada kita? Itu adalah rahmat. Nah, pertolongan dari Allah, karunia. Karunia berupa apa? Macam-macam. Seperti yang sabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, An-Nasai dan Hakim. Beliau bersabda, barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Diampuni 10 dosa-dosanya dan diangkat baginya 10 derajat. Nah, jadi solawat itu multifungsi, bisa menghapus dosa-dosa dan juga bisa mengangkat derajat kita. Kalau misalkan dosa-dosa kita diangkat, hati kita yang awalnya tertutupi titik-titik hitam karena maksiat yang kita kerjakan, maka kembali bersih dengan adanya sholawat yang kita baca. Nah, tentunya mengikuti jumlah dosa yang kita perbuat harus diimbangi dengan memperbanyak sholawat agar titik-titik hitam menutupi hati itu bersih. Nah, kalau sudah bersih, kita kalau misalkan membaca suatu ilmu Allah, kita akan mudah paham. Nah, akhirnya dengan kita mudah memahami dengan pemahaman yang benar atas ilmu yang kita pelajari, nanti kita akan dirahmati oleh Allah dalam mengamalkannya sesuai dengan keridhaan Allah, yaitu tujuannya semata-mata karena Allah. Nah, itu fungsinya dari sholawat, menghapus dosa yang akhirnya nanti membersihkan kolbu kita. Kemudian Allah mengangkat derajat kita dengan dimampukan kita memahami ilmunya, karena dengan orang itu memahami ilmu Allah akan ditinggikan derajatnya sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Allah itu meninggikan derajat orang-orang yang berilmu daripada orang-orang yang tidak berilmu. Itulah sedikit kisah yang sangat besar dampaknya bagi kita semua, agar apa? Agar memotivasi kita semua untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, nanti orang yang
dekat bersama beliau di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.